Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah ungkapan dari Syekh Ali Jum'ah yang kemudian patut jadikan renungan ya. Beliau berkata, awalnya kelompok Wahabi itu menamakan dirinya dengan Wahabi. Tapi setelah itu kemudian dirubah ya, dirubah kemudian menjadi Salafi. Hal ini untuk mengelabui manusia. Nah, ini ya, ini untuk mengelabui manusia seolah-olah mereka adalah membawa ajaran salafus soleh, padahal belum tentu dan tidak. Ini untuk mengelabui manusia aja, karena ketika memakai nama Wahabi atau Wahabisme, yaitu akan kental sekali bahwa itu adalah alirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah, itu yang kemudian mereka menyamarkan diri mereka kemudian menamakannya dengan Salafi ya. Yang mana Salafi ini adalah mereka nisbahkan itu kepada golongan Salafiyah atau Salafus Soleh, Salaf ya, Salaf. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu ya, kalau mereka mengambil dari hadis ya 3 generasi awal ya, sumalladina yalunahu sumalladhi yalunahu sumalladina yalunahu. Itu ya khairul quruni qarni ya, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelahnya itu mengambil hadis itu, kemudian mereka menamakan diri mereka Salafiyah ya atau Salafi ya. Tapi kemudian ini banyak masalah ya dari para ulama Hanabilah sendiri ya, atau yang menganut madhab Imam Ahmad Ibnu Hambal, itu banyak yang menolak ya, banyak yang menolak ajaran Salafi, yang kemudian mereka ditempelkan lagi dengan Salafiyah Mu'asirah ya, Salafiyah Mu'asirah. Orang-orang yang mengaku salaf ya, mengikuti ajaran salaf, tapi Mu'asirah yaitu di zaman modern sekarang ini, yaitu kamuflase daripada Wahabiyah tadi ya, Wahabi tadi. Nah, akhirnya para ulama Hanabilah ya banyak yang merot, banyak yang membantah daripada pendapat-pendapat Salafi itu ya, karena Salafi itu nggak jelas, kadang ngomongnya merujuk kepada Ibnu Taimiyah, kadang mengaku mazhabnya Hambali. Nah, ketika mereka mengaku mazhabnya Hambali, ya para ulama Al-Hanabilah, yaitu para ulama mazhab Hambali menolak. Oh enggak, Imam Ahmad begini loh. Ya, Imam Ahmad seperti ini loh. Kamu kok gini? Ya, ini kita suatu hal yang berbeda. Bahkan kalau kita berbicara harus jujur, Ibnu Taimiyah itu memang dimasukkan mazhab Hambali ya. Tetapi Ibnu Taimiyah itu ada dua, ada kakek, ada yang cucu. Nah, yang dirujuk oleh Salafi atau Wahabi Salafi itu adalah yang cucu ini. Kalau nggak salah namanya Taqiyuddin ya, Taqiyuddin, kemudian menisbahkan dirinya kepada menasabkan nama kepada kakeknya tadi, Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah yang asli, yang kakeknya itu kalau nggak salah namanya Al-Majd ya, Al-Majd ya. Nah, itu juga salah satu pilar dari madhab Imam Ibnu Hambal ya, murid-muridnya ya, murid-muridnya ulama-ulama Hanabilah. Nah, ini yang kemudian menjadi rancu kalau kita harus melihat jelas ya, bahwa ini Ibnu Taimiyah yang mana yang dimaksud gitu ya. Kalau Ibnu Taimiyah yang kakeknya jelas itu Hambali, tapi kalau Ibnu Taimiyah yang cucunya, nah ini dia kadang memang dilekatkan dengan situ, tapi sebagian pendapat dari Ibnu Taimiyah yang cucu ini juga ditolak oleh para ulama Hanabilah. Ada sebagian pendapatnya ditolak, ada yang dipakai karena sesuai dengan madhabnya muasis madhab, yaitu pendiri madhab, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah, di sini para pemirsa yang kemudian kenapa kok muncul istilah Salafi? Ya, kita mengambil daripada apa yang diteliti oleh Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, yaitu mufti Mesir sebelumnya. Ya, sekarang kan Profesor Dr. Syauqi Alam. Nah, sebelumnya itu Syekh Ali Jum'ah, yang mana beliau mengatakan itu hanya kamuflase saja, kamuflase agar kalau namanya
Wahabi itu sangat mencolok sekali dengan Muhammad bin Abdul Wahab, maka kemudian ya banyak menentang, akhirnya kami Salafi gitu ya. Maka para pemirsa semua jangan jangan terkecoh, jangan terkecoh ya, jangan terkecoh ya, itu tetap ajarannya sama, Wahabi yang tidak bermadhab. Kemudian akidahnya yang Ibnu Taimiyah yang cucu tadi itu adalah akidahnya tauhid dibagi menjadi 3, uluhiyah, kemudian rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh para ulama-ulama sebelumnya. Nah, ini yang menjadi rancu ya, ini yang menjadi rancu sehingga mengatakan bahwa tidak boleh apa namanya? Kalau dalam ayat Al-Quran itu ya tidak boleh ditakwilkan. Padahal Imam Ahmad Ibnu Hambal menakwilkan juga. Nah, di sini ya para pemirsa harus hati-hati dalam beragama. Kita harus melihat jelas ya kenapa ya sekarang itu orang-orang gampang menyalah-nyalahkan, membidah-bidahkan, menganggap bahwa diri mereka adalah salafi, salaf. Padahal itu ya sama aja kayak Wahabi, cuma istilahnya ganti nama saja. Jadi ya para pemirsa ya, sampai ngomong agama itu copy paste, nggak usah diedit ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah kita copy, paste, sudah gitu aja kita laksanakan. Rasulullah gitu ya kita gitu. Sehingga bagaimana agama itu kemudian bisa menyebar, bisa menjawab problematika umat? Akhirnya nggak bisa kalau cuma berpikirnya seperti itu. Sangat sederhana tetapi justru bukan itu inti daripada agama. Agama itu malah soleh likuli zaman, soleh likuli makan. Bisa diterapkan di setiap zaman, bisa diterapkan di setiap tempat. Maka perlu ada ijtihad, perlu ada bagaimana kita belajar agar agama itu bisa berkelindan dengan waqi'iyah, dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau cuma copy paste, tidak akan bisa, tidak akan bisa. Karena di zaman Rasul tentu berbeda dengan yang di zaman sekarang. Akhirnya fatwanya, pendapat-pendapatnya Wahabi Salafi akhirnya kacau balau. Ya, banyak kemudian ditentang oleh masyarakat dan itu terkesan aneh ya, itu ya. Oke, para pemirsa ya, mudah-mudahan kita selalu giat untuk belajar, jauhi Wahabi Salafi karena itu bisa merusak ya, baik itu pemahaman kita ya, baik itu ibadah kita ya. Contoh gampang saja lah, ada nggak wali dari Wahabi Salafi? Ya, nggak ada. Dan di sini ketika nggak ada berarti ya karena tauhidnya sudah salah. Ketika tauhidnya sudah salah, ya susah atau tidak bisa menjadi wali. Karena menjadi wali itu ya benar-benar tingkatan yang luar biasa, harus bersih hatinya, tauhidnya juga harus benar ya. Dan ini menjadi tantangan yang belum bisa dijawab oleh teman-teman Wahabi Salafi. Siapa wali dari Wahabi Salafi? Tidak ada. Maka ikutilah ya Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah selamat. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.